Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ruh manusia membawa kerinduan yang mendalam untuk kembali pada Sang Cahaya. Kita semua merasakan, ada sesuatu di dalam hati yang selalu mencari makna lebih dari sekadar kehidupan dunia. Inilah panggilan ruhani yang menuntun kita menuju kedekatan dengan Allah. Dalam perjalanan ini, para wali telah menapaki jalan penyatuan ruh dengan cahaya. Kisah mereka bukan sekadar cerita, melainkan petunjuk agar kita pun mampu menemukan kedamaian sejati. Maka mari kita berjalan bersama, membuka hati dan merasakan sentuhan cahaya ilahi melalui narasi ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah hati Anda juga merindukan cahaya itu? Jika ya, tuliskan kerinduan Anda di kolom komentar agar perjalanan ini menjadi doa bersama. Jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan video ini supaya lebih banyak saudara kita yang bisa merasakan keindahan cahaya Allah. Bab 1. Gerbang Rahasia Perjalanan Ruhani. Dalam setiap perjalanan batin, manusia selalu mencari sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kehidupan sehari-hari. Ada kerinduan yang tak terucapkan, sebuah rasa rindu yang begitu halus namun kuat, seakan jiwa kita selalu ingin kembali kepada asalnya. Para wali mengajarkan bahwa kerinduan itu bukanlah ilusi, melainkan panggilan sejati dari cahaya ilahi yang sejak awal telah menyatu dengan ruh manusia. Namun panggilan ini sering tertutup oleh kebisingan dunia, oleh ambisi, kesibukan, dan kerumitan yang kita ciptakan sendiri. Maka perjalanan menyatukan ruh dengan cahaya dimulai dengan keberanian untuk menoleh ke dalam, menyingkap pintu rahasia yang selama ini terabaikan. Gerbang pertama dalam perjalanan ini adalah keheningan hati. Keheningan bukan berarti sekadar diam, melainkan keberanian untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mendengarkan bisikan halus yang selama ini terabaikan. Saat hati mulai hening, akan muncul rasa teduh yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa itu adalah cahaya pertama yang menyentuh ruh, seakan ada sinar yang perlahan menyapu kegelapan dalam diri. Para wali menyebutnya sebagai tanda kedatangan, sebuah awal bahwa ruh mulai diarahkan kembali ke sumber cahayanya. Namun jalan ini bukan jalan yang ringan. Banyak orang menyerah ketika baru melangkah, karena masih terikat oleh gemerlap dunia yang mempesona. Para wali mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah bayangan, tidak abadi, dan tidak layak untuk dijadikan tujuan akhir. Justru ketika kita mampu melihat dunia sebagai bayangan, cahaya yang sejati akan tampak semakin jelas. Ruh tidak lagi terjebak pada apa yang semu, melainkan mulai menatap kepada yang hakiki. Inilah sebabnya, langkah pertama yang paling penting adalah membersihkan hati dari keterikatan, agar cahaya dapat masuk tanpa terhalang. Ketika seseorang berani membuka hatinya, maka ia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap napas terasa hidup, setiap langkah terasa berarti, dan setiap detik membawa kesadaran baru. Ruh perlahan menyadari bahwa ia tidak pernah terpisah dari cahaya, hanya saja manusia sering menutupinya dengan kelalaian. Saat tabir itu mulai tersibak, hidup pun terasa lebih damai, lebih utuh, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Perasaan ini adalah anugerah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sungguh-sungguh mencari. Dan pada akhirnya, gerbang rahasia perjalanan ruhani ini mengajarkan kita satu hal, bahwa penyatuan dengan cahaya bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, karena ia selalu ada di dalam diri. Kita hanya perlu keberanian untuk melihat ke dalam, membersihkan hati, dan membuka ruang bagi cahaya itu bersinar. Para wali berjalan di jalan ini dengan penuh kesabaran, dan kita pun bisa menapakinya dengan kesungguhan. Sebab di balik segala hiruk-pikuk dunia, ada satu kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Ruh kita selalu rindu kepada cahaya Tuhannya. Bab 2. Zikir sebagai jalan penyatuan. Zikir adalah jantung dari perjalanan ruhani. Ia bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir, melainkan getaran halus yang lahir dari hati yang sadar akan Tuhannya. Para wali menjadikan zikir sebagai kunci utama untuk menyatukan ruh dengan cahaya, karena di dalam zikir terdapat kekuatan yang mampu menembus tabir kegelapan yang menutupi jiwa manusia. Saat lidah melafalkan asma Allah, hati pun perlahan diterangi
dan ruh merasakan getaran halus yang menuntunnya kembali ke asal cahaya. Zikir bukan hanya rangkaian kata, melainkan jalan untuk menyambungkan diri kepada Sang Maha Hidup. Ketika zikir dilakukan dengan penuh kesungguhan, ia bagaikan lampu yang dinyalakan di tengah kegelapan. Perlahan tapi pasti, kabut kelalaian yang selama ini menyelimuti hati mulai tersibak. Ruh pun menemukan ketenangan, karena setiap lantunan zikir adalah panggilan yang membangunkan kesadaran terdalam. Para wali tidak pernah terburu-buru, mereka membiarkan zikir mengalir lembut, mengikuti irama napas, sehingga tubuh, hati dan ruh menyatu dalam satu harmoni penghambaan. Seakan setiap helaan napas menjadi jembatan yang menghubungkan yang fana dengan yang abadi. Pada malam yang sunyi, saat dunia terlelap, para wali memanjangkan zikir mereka. Di sanalah mereka merasakan kebersamaan yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada gangguan, hanya ada hati yang larut dalam samudera ketenangan. Dalam keheningan itu, zikir menjadi pelita yang memancarkan cahaya, hingga ruh terasa begitu ringan dan lembut, seakan melayang dalam kehadirannya. Inilah momen penyatuan yang sering dirasakan ketika kesadaran manusia larut dalam samudera kasih sayang ilahi yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Namun zikir tidak hanya milik malam. Para wali mengajarkan agar zikir hadir di setiap aktivitas. Saat bekerja, saat berbicara, bahkan saat makan dan berjalan, zikir tetap hidup di dalam hati. Dengan begitu, ruh tidak pernah terputus dari cahaya. Dunia tidak lagi menjadi penghalang, justru setiap aktivitas menjadi sarana untuk merasakan kehadiran Allah. Inilah rahasia terbesar bahwa zikir mampu menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai taman cahaya, tempat ruh dan cahaya senantiasa bertemu. Akhirnya zikir bukan sekadar amalan, tetapi cahaya itu sendiri. Ia menyalakan ruang batin, menyingkirkan rasa ragu, menghapus bayangan yang menipu, dan meneguhkan hati dalam jalan menuju Allah. Para wali berjalan di jalan ini dengan penuh keyakinan, karena mereka tahu, siapapun yang hidup dalam zikir, ruhnya akan selalu bercahaya. Dan ketika ruh itu bercahaya, ia pun menyatu dengan cahaya Tuhannya. Bab 3. Penyucian hati dari dunia. Penyatuan ruh dengan cahaya tidak akan pernah tercapai tanpa adanya penyucian hati. Hati ibarat cermin yang memantulkan cahaya ilahi, dan bila cermin itu kotor, pantulannya akan kabur, retak, bahkan gelap sama sekali. Para wali memahami hal ini dengan sangat mendalam. Karena itu mereka menempuh jalan panjang untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang menggelapkan jiwa. Kesombongan, iri, amarah, dan cinta dunia yang berlebihan. Pembersihan hati ini bukan sekadar teori, tetapi perjuangan nyata yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Penyucian hati adalah jihad terbesar dalam diri manusia, karena lawan yang harus ditaklukkan bukan orang lain, melainkan hawa nafsu sendiri. Nafsu yang selalu mengajak kepada keinginan tanpa batas, yang membuat manusia lupa pada hakikat dirinya. Para wali tidak melawan nafsu dengan kebencian, melainkan dengan kelembutan, pengendalian, dan kesadaran. Mereka tahu bahwa nafsu hanyalah energi yang harus diarahkan, bukan dimusnahkan. Dengan melatih diri, nafsu bisa tunduk pada cahaya, bukan lagi menjadi penghalang. Seiring dengan hati yang semakin bersih, cahaya ilahi pun mulai tampak. Ruh yang tadinya berat, penuh kegelisahan, kini terasa ringan dan damai. Manusia mulai menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang memenuhi hasrat dunia, melainkan tentang kembali kepada Sang Sumber. Dalam kesadaran ini, dunia terlihat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, melainkan sebagai ladang ujian, ladang untuk menanam amal, dan tempat untuk belajar mengenal Allah. Para wali hidup dengan kesederhanaan. Mereka tidak diperbudak oleh harta, tidak dibutakan oleh kedudukan, dan tidak diperbudak oleh pujian. Kesederhanaan mereka bukan karena tidak mampu, melainkan karena hati mereka sudah dipenuhi cahaya yang lebih berharga daripada segala gemerlap dunia. Dengan cara ini, hati tetap jernih dan ruh tetap terhubung dengan cahaya. Mereka memandang dunia hanya sebagai jembatan, bukan tempat tinggal selamanya. Ketika hati benar-benar suci, pandangan manusia pun berubah. Segala sesuatu tampak sebagai tanda dari kehadiran Allah. Pohon, laut, angin, bahkan butiran pasir, semua memantulkan cahaya yang sama.
Bagi para wali, dunia bukan lagi hijab yang menutupi, tetapi cermin yang menyingkapkan keindahan ilahi. Dan pada titik inilah, ruh tidak hanya menyatu dengan cahaya, tetapi juga hidup di dalam cahaya itu, melihat segala sesuatu dengan mata hati yang terang benderang. Bab 4. Cahaya dalam kesabaran dan ujian. Setiap perjalanan ruhani tidak pernah lepas dari ujian. Jalan menuju cahaya bukanlah jalan yang dihiasi kemudahan semata, melainkan dipenuhi tantangan yang menguji keteguhan hati. Para wali menyadari bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah, bukan hukuman. Kesulitan hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengikis lapisan-lapisan kegelapan yang melekat dalam diri manusia. Seperti emas yang dibakar agar menjadi murni, begitu pula ruh ditempa dengan kesabaran agar semakin bercahaya. Dalam setiap ujian, para wali menemukan rahasia penyatuan dengan cahaya. Mereka tidak menolak kesulitan, melainkan merangkulnya dengan lapang dada. Sakit, kehilangan, fitnah, bahkan kesepian, mereka terima sebagai cara Allah mendidik jiwa agar lebih kuat. Ketika orang lain berputus asa, para wali justru menemukan ketenangan, karena di balik ujian mereka merasakan pelukan kasih sayang ilahi. Kesabaran bagi mereka bukan sekadar menahan diri, tetapi seni melihat keindahan di balik luka. Kesabaran juga melahirkan cahaya dalam pandangan batin. Orang yang sabar mampu melihat sesuatu dengan lebih jernih, tidak terburu-buru menilai, tidak mudah terombang-ambing oleh emosi. Ruh yang sabar menjadi seperti lautan yang luas, tenang di permukaan meski diterpa badai. Dari kedalaman ketenangan itu, muncullah cahaya yang menuntun langkah menuju Allah. Inilah kekuatan yang dimiliki para wali, kesabaran yang tidak melemahkan, tetapi justru menguatkan. Ketika kesabaran dipadukan dengan zikir, hati menjadi semakin teguh. Tidak ada cobaan yang benar-benar memutuskan mereka dari Allah. Karena setiap rasa sakit hanya mengingatkan mereka bahwa dunia ini sementara. Ruh yang menyatu dengan cahaya akan selalu menemukan harapan, sekalipun berada di tengah kegelapan paling pekat. Sebab mereka tahu, cahaya ilahi tidak pernah padam, hanya terkadang tertutup oleh awan ujian yang sedang lewat. Akhirnya, para wali mengajarkan bahwa kesabaran adalah pintu menuju cahaya. Dengan kesabaran, hati tetap lapang, ruh tetap tenang, dan jalan menuju Allah selalu terbuka. Siapapun yang mampu bersabar dengan penuh kesadaran akan merasakan bahwa ujian bukanlah penghalang, melainkan jembatan menuju kedekatan dengan Allah. Dan di atas jembatan itulah ruh perlahan menyatu dengan cahaya, menemukan kedamaian yang sejati. Bab 5. Menyatu dalam keheningan malam. Ada rahasia yang hanya terungkap dalam sunyi malam. Ketika dunia tertidur dan segala hiruk-pikuk mereda, langit terbentang luas dengan keheningan yang tak terganggu. Pada saat itulah, para wali merendahkan diri dalam sujud panjang, membiarkan hati mereka larut dalam zikir yang tak terputus. Malam bagi mereka bukan sekadar waktu istirahat, melainkan jembatan emas yang menghubungkan ruh dengan cahaya ilahi. Di dalam keheningan itu, setiap bisikan doa menjadi nyala yang menerangi ruang batin. Tahajud, zikir, dan doa yang mengalir di waktu malam menjadikan ruh semakin halus, seakan disucikan oleh kesejukan yang turun bersama cahaya langit. Tidak ada gangguan dunia, tidak ada kebisingan, hanya ada jiwa yang menatap dengan penuh rindu kepada Tuhannya. Inilah momen ketika penyatuan ruh dengan cahaya terasa begitu dekat, seakan jarak antara manusia dengan Allah lenyap, digantikan oleh rasa kehadiran yang penuh kehangatan. Para wali percaya, malam adalah waktu ketika rahasia-rahasia ilahi lebih mudah terungkap. Doa yang dipanjatkan dengan hati yang ikhlas akan menembus lapisan langit, menyatu dengan cahaya rahmat yang turun ke bumi. Ruh yang berada dalam keadaan ini merasakan kelembutan luar biasa, seakan dibalut dalam pelukan cahaya yang menenangkan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, hanya ada rasa damai yang mendalam. Keheningan malam juga mengajarkan manusia untuk benar-benar mengenal dirinya. Dalam sepi tidak ada topeng yang bisa dikenakan, tidak ada kepura-puraan yang bisa disembunyikan. Hanya ada hati yang berhadapan langsung dengan Allah. Saat itulah ruh belajar untuk jujur, untuk menerima segala kelemahan, dan untuk menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Pengasih.
Dari kejujuran ini lahirlah kebersihan hati yang menjadi wadah sempurna bagi cahaya untuk bersemayam. Maka tidak heran bila para wali menjadikan malam sebagai sekolah ruhani yang paling utama. Dalam sunyi mereka menemukan suara sejati, dalam gelap mereka menemukan cahaya abadi. Dalam sepi mereka menemukan kehadiran yang tak tergantikan. Siapapun yang berani menapaki jalan malam dengan hati yang ikhlas akan merasakan bahwa ruhnya tidak lagi berjalan sendiri, melainkan telah menyatu dalam cahaya kasih sayang Allah yang tak berkesudahan. Bab 6. Rahasia Cinta Ilahi. Cinta adalah kekuatan terbesar yang menggerakkan ruh untuk menyatu dengan cahaya. Para wali tidak berjalan dalam ketakutan semata, tetapi dalam cinta yang dalam kepada Allah. Mereka merasakan bahwa setiap denyut nadi, setiap hembusan napas, dan setiap langkah adalah bukti kasih sayang ilahi yang tiada henti mengalir. Dari kesadaran ini lahirlah cinta yang murni, cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang hanya ingin kembali kepada sumber cahaya. Cinta itulah yang membuat ruh mereka tidak pernah merasa sendiri. Cinta ilahi bukanlah cinta biasa yang terikat oleh keinginan duniawi. Ia adalah cinta yang membebaskan, yang membuat hati rela mengorbankan apapun demi mendekat kepada Allah. Para wali sanggup meninggalkan dunia, meninggalkan kemewahan, bahkan meninggalkan dirinya sendiri demi cinta itu. Mereka tahu tiada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada larut dalam pelukan cahaya Allah, meski dunia menganggap mereka kehilangan segalanya. Bagi mereka, kehilangan dunia bukan apa-apa jika dibandingkan dengan menemukan cinta ilahi. Cinta juga yang melembutkan hati hingga mampu menerima cahaya. Tanpa cinta, zikir hanyalah kata-kata, ibadah hanyalah gerakan, dan doa hanyalah suara. Namun ketika cinta hadir, semua itu berubah menjadi getaran yang menyentuh langit, membuka pintu-pintu rahmat yang sebelumnya tertutup. Ruh yang dipenuhi cinta merasakan keintiman dengan Allah, seakan berbicara langsung dengannya dalam bahasa yang tak memerlukan kata-kata. Inilah penyatuan yang sejati ketika cinta menjadi cahaya itu sendiri. Para wali melihat cinta sebagai jalan pintas menuju Allah. Mereka mengajarkan bahwa siapapun yang mencintai Allah dengan tulus, maka seluruh kehidupannya akan dipenuhi cahaya. Kesedihan pun terasa indah, karena di dalamnya ada ruang untuk lebih dekat dengannya. Kebahagiaan pun terasa berarti, karena dijadikan sarana untuk bersyukur kepadanya. Segala sesuatu menjadi jembatan untuk bertemu dengan Sang Kekasih. Dan disitulah ruh dan cahaya tidak lagi terpisah. Akhirnya cinta ilahi adalah rahasia terbesar dalam perjalanan ruhani. Ia adalah api yang menghangatkan jiwa sekaligus cahaya yang menerangi jalan. Tanpa cinta perjalanan terasa berat, dengan cinta setiap langkah menjadi ringan. Para wali mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk siapa saja yang berani membuka hati. Karena pada hakikatnya, setiap ruh diciptakan dari cinta dan untuk cinta, agar kelak kembali menyatu dalam cahaya kasih sayang yang abadi. Bab 7. Menyingkap tabir nafsu. Salah satu penghalang terbesar antara ruh dan cahaya adalah nafsu. Nafsu bukan sekadar dorongan jasmani, tetapi arus kuat yang sering menyeret manusia menjauh dari Allah. Ia adalah tirai yang menutupi mata hati, membuat manusia lebih sibuk mengejar dunia ketimbang mencari sumber cahaya sejati. Para wali memahami betapa halus dan kuatnya nafsu bekerja. Ia bisa menyamar dalam bentuk kesenangan, keinginan, bahkan dalam amal yang tampak baik, namun sebenarnya menumbuhkan keangkuhan. Karena itu, mereka tidak meremehkannya, melainkan menempuh jalan panjang untuk menyingkap tabir nafsu dengan kesadaran dan latihan batin. Para wali tidak membunuh nafsu, sebab ia adalah bagian dari diri manusia. Mereka menundukkannya, melatihnya, dan mengarahkannya agar sejalan dengan cahaya. Nafsu ibarat kuda liar, bila dibiarkan bebas, ia akan menyeret penunggangnya ke jurang. Tetapi bila dijinakkan, ia bisa menjadi tunggangan yang membawa ke tujuan. Dengan puasa, zikir, kesabaran, dan kesederhanaan, para wali menundukkan nafsu hingga akhirnya tunduk pada kehendak Allah. Ketika tabir nafsu mulai tersingkap, hati menjadi lebih jernih. Apa yang sebelumnya tampak menggiurkan kini terlihat sebagai fata morgana yang menipu.
Ruh pun tidak lagi mudah goyah oleh godaan dunia, karena ia menemukan keteguhan dalam cahaya yang selalu hadir. Pada titik ini, manusia merasakan kebebasan sejati. Bukan bebas melakukan apa saja, melainkan bebas dari perbudakan hawa nafsu yang selama ini membelenggu. Inilah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang mengantarkan ruh semakin dekat dengan Allah. Para wali sering mengingatkan murid-muridnya, musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Saat seseorang mampu menaklukkan nafsu, ia akan lebih kuat dari siapapun. Sebab kemenangan terhadap diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Ruh yang terbebas dari nafsu akan terasa ringan, seakan terbang dalam cahaya yang lembut. Kehidupan dunia tetap dijalani, tetapi tidak lagi mengikat hati. Semua dijalani sebagai amanah, bukan sebagai tujuan. Maka, menyingkap tabir nafsu adalah bagian penting dari penyatuan ruh dengan cahaya. Tanpa ini manusia akan terus terjebak dalam bayangan semu. Namun dengan keberanian melawan diri sendiri, ruh menemukan jalan yang jernih. Cahaya ilahi pun tampak semakin terang, menuntun setiap langkah menuju kedekatan yang hakiki. Dan pada akhirnya, para wali mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan nafsu, agar ruh kembali menyatu dengan cahaya Tuhannya. Bab 8. Mata hati yang terbuka. Ketika ruh mulai dekat dengan cahaya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata hati perlahan terbuka. Ini bukanlah penglihatan jasmani, melainkan pandangan batin yang menyingkap hakikat segala sesuatu. Para wali melihat dengan mata hati, dan apa yang mereka saksikan bukan sekadar bentuk luar, melainkan cahaya yang tersembunyi di baliknya. Mereka melihat bahwa setiap makhluk adalah tanda, setiap peristiwa adalah pelajaran, dan setiap hembusan napas adalah karunia. Dengan mata hati yang terbuka, dunia tidak lagi tampak semata-mata sebagai materi, tetapi sebagai ayat-ayat Allah yang hidup. Mata hati yang terbuka menjadikan ruh lebih peka terhadap kehadiran ilahi. Segala yang tampak di hadapan menjadi cermin untuk mengenal Allah. Daun yang gugur, hujan yang turun, bahkan senyum seorang anak kecil, semua menjadi isyarat yang menuntun hati semakin dekat kepadanya. Para wali hidup dalam kesadaran ini, sehingga mereka tidak pernah merasa jauh dari Allah. Setiap pandangan adalah zikir, setiap suara adalah panggilan, dan setiap kejadian adalah jendela menuju cahaya. Namun mata hati tidak akan terbuka bila hati masih terikat oleh kebencian, kesombongan, dan kelalaian. Karena itu, pembersihan hati menjadi syarat utama. Para wali menyingkirkan segala debu batin yang menutup cermin hati, hingga akhirnya pantulan cahaya menjadi jelas. Ketika cermin itu bersih, mata hati dapat menangkap kebenaran yang sebelumnya tersembunyi. Inilah yang membuat mereka mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dengan mata hati yang terbuka, para wali mampu menenangkan orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak melihat manusia dari kekurangan atau kesalahannya, melainkan dari cahaya yang masih tersimpan di dalam dirinya. Pandangan penuh kasih inilah yang membuat siapapun yang dekat dengan wali merasa teduh, seakan berada di bawah naungan cahaya yang lembut. Ruh yang terbuka matanya akan selalu memandang dengan cinta, bukan dengan penghakiman. Akhirnya, membuka mata hati adalah salah satu puncak perjalanan ruhani. Ia membawa manusia dari kegelapan menuju terang, dari kebingungan menuju keyakinan. Dengan mata hati, ruh menyatu dengan cahaya, karena ia tidak lagi melihat dengan keterbatasan, melainkan dengan pandangan yang diterangi oleh Allah. Dan siapa yang mampu melihat dengan cahaya Allah, maka ia akan hidup dalam kebeningan, penuh kedamaian, dan selalu dekat dengan Sang Maha Cahaya. Bab 9. Hidup dalam cahaya. Ketika ruh telah melalui perjalanan panjang, membersihkan hati, menundukkan nafsu, merawat zikir, dan menyalakan cinta ilahi, maka tibalah ia pada tahap hidup dalam cahaya. Ini bukan berarti manusia terbebas dari dunia, melainkan ia mampu menjalani dunia tanpa pernah kehilangan arah. Para wali menunjukkan bahwa cahaya tidak hanya hadir dalam sujud dan doa, tetapi juga dalam langkah sehari-hari. Mereka tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani kehidupan, namun hati mereka senantiasa berlumur cahaya. Setiap gerak menjadi ibadah,
setiap kata menjadi doa, setiap napas menjadi penghubung dengan Allah. Hidup dalam cahaya menjadikan hati tak mudah goyah. Cobaan tetap datang, dunia tetap berubah, tetapi jiwa mereka tetap teguh bagaikan gunung yang berdiri kokoh. Cahaya ilahi menuntun mereka untuk tetap sabar, tetap ikhlas, dan tetap penuh kasih dalam setiap keadaan. Dengan cahaya itu, mereka mampu membedakan mana yang hakiki dan mana yang semu, mana yang membawa kedekatan kepada Allah dan mana yang hanya mengikat pada dunia. Inilah panduan yang membuat hidup mereka terasa jernih, tanpa keraguan, tanpa kebingungan. Ketika seseorang hidup dalam cahaya, ia tidak lagi merasa sendirian. Ada kekuatan yang menemaninya, ada kelembutan yang menyelimuti hatinya, dan ada kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Ruh yang telah menyatu dengan cahaya memandang kehidupan dengan rasa syukur, karena setiap detik adalah hadiah dari Allah. Bahkan musibah pun tampak indah, sebab di baliknya ada rahasia yang membawa lebih dekat kepada Sang Maha Penyayang. Para wali mengajarkan bahwa hidup dalam cahaya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Cahaya itu akan memancar, memberi keteduhan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Kehadiran mereka menjadi penenang, ucapan mereka menjadi pengingat, dan doa mereka menjadi pelindung. Seperti matahari yang tidak pernah pilih kasih dalam memberi sinar, begitu pula cahaya dalam diri wali memancar tanpa pamrih, menjadi rahmat bagi sekitarnya. Hidup dalam cahaya pada akhirnya adalah tujuan sejati manusia. Bukan sekadar untuk meraih kebahagiaan sementara, tetapi untuk kembali pada sumber cahaya dengan hati yang tenang. Ruh yang telah menyatu dengan cahaya akan kembali kepada Allah dengan wajah yang berseri, karena ia telah mengenal Tuhannya dalam hidup ini. Dan siapapun yang menapaki jalan ini dengan sabar, dengan cinta, dan dengan zikir, kelak akan merasakan kedamaian yang abadi di sisi Sang Pemilik Cahaya. Bab 10. Kembali kepada cahaya abadi. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani akan bermuara pada satu titik, kembali kepada Allah, Sang Sumber Cahaya. Para wali memahami bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan, sebuah tempat belajar dan berlatih sebelum ruh dipanggil pulang. Mereka menempuh jalan yang penuh dengan sabar, cinta, zikir, dan pengorbanan, bukan semata-mata untuk kemuliaan di dunia, melainkan untuk memastikan ruh kembali dengan selamat kepada Tuhannya. Cahaya yang mereka jaga sepanjang hidup adalah bekal yang akan menerangi jalan pulang itu. Kembali kepada cahaya bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Ruh yang menyatu dengan cahaya akan merasakan keindahan yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi perpisahan, hanya ada kedamaian yang abadi dalam kehadiran Allah. Para wali sering menggambarkannya seperti seorang musafir yang akhirnya tiba di rumah setelah perjalanan panjang. Letih jasadnya, tetapi tenang hatinya, karena akhirnya ia kembali pada asalnya. Namun, penyatuan dengan cahaya bukanlah hanya milik para wali. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama, karena cahaya Allah tidak pernah membeda-bedakan. Yang membedakan hanyalah kesiapan hati untuk menerimanya. Siapa yang berusaha membersihkan hati, menundukkan nafsu, menjaga zikir, dan menyalakan cinta, ia pun akan menemukan cahaya yang sama. Allah Maha Dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Hanya saja manusia sering tidak menyadarinya. Para wali meninggalkan jejak agar kita tidak tersesat. Jejak itu bukanlah jalan penuh kemewahan, melainkan jalan sederhana yang dipenuhi kesadaran, keikhlasan, dan cinta. Mereka mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Ada rumah sejati yang menanti, ada cahaya abadi yang siap menyambut ruh kita. Maka jangan sia-siakan hidup untuk mengejar bayangan ketika cahaya sejati telah menunggu untuk dipeluk. Akhirnya kita belajar bahwa penyatuan ruh dengan cahaya adalah perjalanan pulang. Pulang dengan hati yang tenang, pulang dengan ruh yang damai, pulang dengan cahaya yang tidak pernah padam. Semoga setiap langkah hidup kita menjadi jalan menuju cahaya itu. Dan semoga kelak ketika ruh ini dipanggil, ia dapat kembali dengan senyum, karena telah menyatu dengan cahaya Sang Pencipta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perjalanan ruh menuju cahaya adalah perjalanan pulang menujunya.
Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta. Ingatlah, cahaya Allah selalu ada. Tinggal bagaimana hati kita membukanya. Jika Anda merasakan ketenangan dari narasi ini, silakan tinggalkan komentar dengan satu kata, cahaya, agar menjadi pengingat dan doa bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berbagi video ini, supaya lebih banyak hati yang disentuh oleh cahayanya. Ya Allah, jadikan hati para pendengar ini bercahaya, lapangkan jalan hidup mereka, berkahi rezeki mereka, dan dekatkan ruh mereka kepadamu dengan kasih sayangmu yang tiada batas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.